warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Fisika itu Cantik ya, untuk soal pembahasan paket yang ke-7 fisika. Yang satu, sebuah kardus bermasa 2 kg berisi buku-buku yang sudah tidak terpakai diletakkan di atas lantai kasar yang memiliki koefisien 0,5. Anak panah bermasa 50 gram ditembakkan mengarah ke kardus tersebut. Setelah dilepaskan, ternyata anak panah menancap pada kardus dan mendorong kardus hingga bergeser 10. Kecepatan anak panahnya berapa? Ya. Jadi di sini ya ada usaha akibat gaya gesek, itu W sama dengan W Fs kali S setengah, massa kardus ditambah dengan massa peluru dikali V kuadrat. Jadi ada mu mk plus mb kali G kali S sama dengan setengah m kardus plus mp kali V kuadrat ya. Jadi V nya adalah nih dicoret tinggal mu kali GS per setengah. Jadi V adalah mu kali GS per setengah naik ke atas jadi 2 mu GS. V nya adalah akar dari 2 mu GS. Masukkan angkanya, V nya ketemu 1. Kemudian kita gunakan hukum kekekalan momentum ya, sebelum dan sesudah tumbukan sama. MK V0K, MB V0P ya, P kardus ya, MK VK ditambah dengan MV VP. Setelah dilepaskan, panas menancap pada kardus sehingga panah dan kardus bergerak bersamaan dengan kecepatan 1 meter per sekon. Jadi persamaan dapat diubah ya, dimasukkan angkanya yang tadi ya, 2 kali awalnya 0 di sini, MP nya 0,05 kali V0P sama dengan 2 tambah 0,05 dikali V nya 1 tadi. Jadi 0,05 VP sama dengan 2,05. Jadi VP nya 2,05 dibagi 0,05 sama dengan 41. Jadi jawabannya adalah D. Kedua, sebuah bak penampung air di kamar mandi memiliki ukuran 1 meter kali 0,5 kali 1 meter. Pompa air berdaya 100 watt akan digunakan untuk menyedot air dari kedalaman 9 meter. Jika air dialirkan dari pompa melalui sebuah pipa untuk mengisi bak mandi dan efisiensi pompa 50%, maka waktu yang dibutuhkan untuk mengisi bak air sampai penuh berapa menit? Ya, ada 5, 10, 15, 20, 25. Jadi pembahasannya ya, volume panjang kali lebar kali tinggi 1 0,5 kali 1 0,5 meter kubik. Kemudian P nya masuk itu 100 watt, efisiensinya 50%. Kalau air itu 1000, kemudian hanya 9 meter. Jadi daya keluaran P ya, efisiensi sama dengan P out per P in kali 100%. 50% ya efisiensinya, P out nya yang dicari, P in nya 100 kali 100%. Bisa dicoret ya di sini. Jadi P out nya adalah 50% kali 100 dibagi 100 ya, sebenarnya bisa dicoret di sini. Jadi hasilnya tetap 50 watt ya, 50 watt, 50 watt persennya dicoret. Daya keluaran adalah energi persatuan waktu, di mana energi yang digunakan adalah energi potensial. Jadi P out-nya adalah E dibagi T, EP energi potensial itu MGH. Ya, MGH. M itu apa? Massa jenis kali volume. Ya. Jadi ada rho V GH dibagi dengan T. Jadi yang dicari T berarti waktunya, berarti rho V GH per P out 1000, V nya 0,5, G nya 10, hanya 9 dibagi 50.
Jadi hasilnya ada 900 second atau sekitar 15 menit. Jawabannya yang C. Kemudian yang ketiga, seorang anak memiliki sebuah lensa tebal biconvex dengan jari-jari kelengkungan masing-masing permukaan adalah 50 cm dan 30 cm. B berarti double ya. Anak tersebut mula-mula memasukkan lensa ke dalam wadah berisi air, kemudian ke dalam wadah yang berisi fluida A. Pembentukan bayangan pada lensa diamati ketika lensa dimasukkan dalam kedua wadah. Ya, lensa indeks biasnya 1,7, maka perbandingan jarak fokus lensa ketika berada dalam fluida A dan ketika berada di air sebesar berapa? Titik-titik. Jadi indeks bias airnya 1,3. Indeks bias fluida A ada 1,5. Perbandingannya yang dicari. Ya, di sini R1 50, R2-nya 30. Indeks bias lensanya 1,7, indeks bias air 1,3, Na-nya 1,5. Ditanya perbandingannya berapa? F jarak fokus lensa gabungan ya, 1/F ya, indeks bias N lensa per N medium dikurangi 1 dikali dengan 1/R1 ditambah 1/R2. Jadi perbandingan jarak fokus lensa ketika berada di fluida A dan ketika berada di air dapat dihitung sebagai berikut. Ya, 1/F air sama 1/F A. Ini rumus dimasukkan, ya. Angkanya dimasukkan, FA-nya ini bisa dicoret satunya 1,7 per 1,3 diambil 1, 1,7 per 1,5 diambil 1. Jadi 0,4 per 1,3, 0,2 per 1,5. Jadi FA per FE, F airnya adalah 3 per 1,3 atau 30 per 13. Jadi jawabannya yang D. Sebuah benda setinggi H diletakkan 20 cm di depan cermin cembung dengan jarak titik fokus 8. Pernyataan yang benar berdasarkan pernyataan tersebut adalah: bayangan benda berada 6 cm di belakang cermin. Bayangan benda lebih kecil dari benda aslinya. Titik jatuh bayangan terletak di belakang cermin. Kemudian sifat bayangan nyata tegak diperkecil. Mana yang benar pernyataannya? Kita lihat. S-nya 24. Fokusnya min 8 karena cermin cembung min ya. Pernyataan 1. 1/F sama dengan 1/S plus 1/S aksen. Ya. Di sini yang dicari 1/S aksen. Jadi 1/F min 1/S. 1 per min 8 min 1/24. Disamakan penyebutnya 24. Jadi min 3 min 1. Jadi min 4 ya. Per 24. Jadi 24 dibagi 4. Jadi hasilnya min 6 cm. Min dilihatin ya. Tanda min menunjukkan bahwa bayangan jatuh di belakang cermin. Pernyataan 2. Perbesaran benda dapat dihitung dengan persamaan M itu S aksen per S. Jadi kan min 6 per 24. Jadi 1/4. Jadi bayangan lebih kecil ya. Bayangan benda lebih kecil daripada bendanya. Karena perbesarannya 1/4 kalinya. Pernyataan 3. Berdasarkan pembahasan pada pernyataan 1, titik jatuh bayangan adalah di belakang cermin. Tadi ya, karena min ya. Pernyataan 4. Sifat bayangan benda yang terbentuk pada cermin adalah maya tegak diperkecil. Jadi yang benar adalah 1, 2, dan 3. Jawabannya adalah yang A. Oke. Nomor 5. Planet A berada pada jarak 9 kali dari matahari dan planet B berada pada jarak 3 kali dari matahari. Jika planet massa A 3 kali lebih kecil dari planet B, pernyataan yang benar mengenai periode kedua planet tersebut mengelilingi matahari adalah: A. Kuadrat periode A sebesar 27 kali kuadrat periode planet B. Ya, dan seterusnya ya. Jadi periode ya. A 9 kali, B-nya 3 kali, MA 1/3 MB. Jadi periode planet mengelilingi matahari berdasarkan hukum Kepler 3, hubungan antara periode dan jari-jari. T1 kuadrat per R1 pangkat 3. Ya, pangkat 3 ya, sama dengan T2 kuadrat per T R2 pangkat 3 itu konstan.
Jadi maka masa planet tidak mempengaruhi periode planet mengelilingi matahari. Jadi masukkan persamaannya tadi ya. Jadi akar TA kuadrat per TB kuadrat sama dengan akar RA pangkat 3 dibagi dengan RB pangkat 3. Ya, kalau dibikin perbandingan. Jadi TA per TB sama dengan 9 kali ya, 9 kali pangkat 3. 3 kali pangkat 3. 9 kali 9 kali 9, 3 kali 3 kali 3. Ini untuk memudahkan ya pangkat 3-nya ya. Jadi ini sama, jadi 9 akar 3. Jadi TA per TB sama dengan 9 per akar 3 ya. Jadi TA kuadrat per TB kuadrat sama dengan 81 per 3 ya, bagi 327 per 1. Jadi jawabannya yang A. Kemudian nomor 6, sebuah jam bandul digunakan di sebuah planet yang memiliki percepatan gravitasi seperempat percepatan gravitasi bumi. Periode jam bandul di planet P sebesar 2 jam. Jika jam bandul digunakan di bumi, maka periode bandulnya jadi berapa? 1, 2, 3, 4, atau 5 jam. Ya. GP itu seperempat GB. Planet ya, gravitasi bumi planet itu sama dengan seperempat dari gravitasi B. Periodenya 2 jam. Ditanyanya T, B-nya berapa? Jadi periode bandul dinyatakan dengan persamaan T sama dengan 2pi akar L per G periode. Ya, T-nya sama dengan setara dengan seper akar G. Banding ya. Maka perbandingan periode bandulnya TP per TB. Jadi akar GB per GP. Jadi 4 per 1 bandingnya. Jadi TP-nya 2, TB-nya dicari sama dengan akar 4 per 1. Perbandingannya tadi kan. Jadi ini dikeluarin ya. 2 per TB sama dengan akar 4 itu 2. Jadi TB-nya 2 per 2. Ya, 1 jam. Jadi jawabannya yang A. 7. Kuat medan magnet di pusat kawat melingkar akibat kawat yang dialiri arus akan bernilai 0 jika, nah nilainya 0 jika ada pernyataan 1, sebuah kawat dibentuk menjadi satu lingkaran penuh dengan arah arus searah jarum jam. Kemudian kawat dibentuk menjadi satu lingkaran penuh dengan arah arus berlawanan jarum jam. Kawat 1 dan 2 dibentuk setengah lingkaran ya. Dan 4 ya, pernyataan yang benar yang mana? Ya, kita digambarkan di sini ya, ada ke atas ya. Kuat medan magnet pada pusat lingkaran akan mengarah masuk bidang, maka tidak mungkin bernilai 0 selama ada arus yang mengalir ya. Pernyataan kedua dilihat di sini, kuat medan magnet pada pusat lingkaran mengarah keluar bidang, maka tidak mungkin bernilai 0 selama ada arus yang mengalir. 3 kalau digambarkan ada pernyataan 3 ini dilihatin I-nya. Pada bagian kiri kawat 1 menghasilkan medan magnet pada pusat lingkaran dengan arah masuk bidang. Kawat 2 menghasilkan medan magnet pada pusat lingkaran dengan arah masuk bidang juga. Nih lihatin. Kedua medan magnet berarah masuk bidang, maka tidak mungkin medan magnet totalnya adalah bernilai 0. Pada bagian kanan, kawat 1 menghasilkan medan magnet pada pusat lingkaran dengan arah keluar bidang. Kawat 2 menghasilkan medan magnet pada pusat lingkaran dengan arah keluar bidang juga. Ya. Kedua medan magnet berarah keluar bidang, maka tidak mungkin medan magnet totalnya juga 0. Pernyataan 4 yang digambarkan seperti ini. Nih, ya. Kawat 1 menghasilkan medan magnet pada pusat lingkaran dengan arah masuk. Ya. Kawat 2 menghasilkan medan magnet pada pusat lingkaran dengan arah keluar. Di sini. Sehingga medan magnet total kemungkinan akan bernilai 0 jika kuat arus yang mengalir pada kawat 1 dan kawat 2 sama besar. Maka pernyataan yang benar hanya ditunjukkan pada nomor 4 saja. Jadi jawabannya yang D. 8. Dua buah kawat dijadikan hambatan pada suatu rangkaian listrik ketika kawat
ketika kawat pertama dihubungkan dengan tegangan V, buat arus yang mengalir sebesar A. Ya, ketika kawat kedua dihubungkan dengan tegangan V, buat arus yang mengalir sebesar 2A. Pernyataan yang benar mengenai kawat tersebut adalah di sini. Panjang kawat 2 bernilai ya, bernilai 2 kali panjang kawat 1. Panjang kawat 1 bernilai 2 kali panjang kawat 2. Hambatan kawat 2 bernilai 2 kali hambatan kawat 1. Hambatan jenis kawat 2 dan kawat 1 bernilai sama. Luas penampang kawat 2 bernilai 2 kali luas penampang 1. Kita lihat. Ya. Di sini A sama 2A. Hukum Ohm V sama dengan I kali R. Nah, tegangan yang diberikan pada kedua kawat sama. I1 per I2 sama dengan R2 per R1. Ya, kalau dibandingkan di sini R1 per R2 sama dengan I2 per I1. Sama ya. R1 per R2 sama dengan I2-nya 2A, I1-nya A. Jadi R1 per 2A berarti A dicoret 2 per 1. Jadi R1 sama dengan 2R2. Hambatan listrik dinyatakan dengan persamaan R sama dengan rho L per A. Ya, rho itu sebanding dengan R itu sebanding dengan rho. Jadi hambatan itu sebanding dengan massa jenis, kemudian sebanding dengan L. Yang berbanding terbalik dengan A. Kemungkinan perbandingan hambatan 1 terhadap hambatan 2 dapat bernilai 2 banding 1. Jika rho satunya sama dengan 2 rho 2. Jadi L1 sama dengan 2L2. Maka A1 sama dengan setengah A2. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Nomor 9. Dua buah partikel bermuatan 1 plus 1 kulom ya, dan plus 4 kulom terpisah sejauh R. Partikel ketiga yang juga bermuatan listrik diletakkan di antara partikel pertama dan partikel kedua sehingga mengalami medan listrik sebesar 0. Jika jarak partikel ketiga dan partikel pertama adalah 4 cm, nilai R-nya adalah 4 cm, 8 cm, 12 cm, 16 cm, atau 64 cm. Kita lihat. Q1 itu sama dengan plus 1 kulom. Q2 sama dengan plus 4 kulom. E-nya 0. Ya, hambatan dalamnya 4 cm. Partikel 3 berada di antara partikel 1 dan 2 dan mendapat pengaruh medan listrik dari partikel 1 dan partikel 2. Medan listrik yang dirasakan oleh partikel 3 itu sebesar 0. Maka medan listrik akibat partikel 1 dan medan listrik akibat partikel 2 sama besar. Jadi E-nya sebesar K Q per R kuadrat. Maka E1 sama dengan E2. K-Q1 per R13 kuadrat sama dengan K-Q2 per R23 kuadrat. Jadi 1/4 kuadrat sama dengan 4 per R23 kuadrat. Nih berarti 4 kali 4 ya, 16 kali 4 ya, akar di sini ya, R23 sama dengan akar dari 4 kuadrat kali 4 ya, di sini 4 kuadrat 16 kali 4 64, jadi R-nya adalah 8 cm. R-nya R23 nya 8 cm, sehingga R sama dengan R12 sama dengan R13 ditambah dengan R23. R13 tadi 4 tambah 8, jadi hasilnya 12 cm. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Nomor 10 terakhir. Dua buah kawat dari bahan yang sama dan memiliki panjang yang sama. Diameter kawat pertama dan kawat kedua sebesar 4 mm dan 8 mm. Kawat pertama dihubungkan dengan sumber tegangan 6 volt dan kawat kedua dihubungkan dengan sumber tegangan 10 volt. Jika kawat berperan sebagai hambatan, pernyataan yang benar adalah
Hambatan pada kawat 1 lebih kecil dari hambatan pada kawat 2. Hambatan pada kawat 2 lebih besar dari hambatan kawat 1. Arus yang mengalir pada kawat 1 lebih besar dari arus yang mengalir pada kawat 2. Arus yang mengalir pada kawat 2 lebih besar dari arus yang mengalir pada kawat 1. Tegangan yang diberikan tidak berpengaruh terhadap besar kuat arus yang mengalir. Jadi jawabannya yang benar adalah D1 4, D2-nya 8 mm ya. V1-nya 6 volt, V2-nya 10 volt. L1 sama dengan L2, Rho1 sama dengan Rho2. Daya listrik dinyatakan dengan P sama dengan F kali I. Ya. V kuadrat per R. Sama ya. Di sini karena I sama dengan ya. V itu kan sama dengan I kali R, berarti I adalah V per R. Jadi V kali V dibagi R. Hubungan antara hambatan dan luas penampang dinyatakan dengan persamaan R itu sama dengan Rho L per A. Massa jenis panjang dibagi luas ya. Luas penampangnya diasumsikan sebagai PR kuadrat, lingkaran kawat. Atau kalau di diameter adalah 1/4 πd kuadrat. Maka hambatannya adalah R sama dengan Rho kali L per 1/4 πd kuadrat. Hitung perbandingan hambatan kawat 1 dan kawat 2. Jadi R1 per R2 tadi dimasukkan ya. D-nya masukkan ya. Jadi R1 per R2 D2 kuadrat per D1 kuadrat. Jadi R1 per R2 D-nya 8 kuadrat per 4 kuadrat. Ya. 64 dibagi 16. Jadi 4/1. Jadi R1-nya adalah 4R2. Sehingga R1-nya akan lebih besar daripada R2. Kemudian perbandingan arus yang mengalir pada kawat 1 dan kawat 2, I1 per I2, V1 per R1 sama dengan V2 per R2. Ya. Dibalik ya di sini dikali silang ya. I1 per I2 berarti V1 kali R2 per V2 kali R1 ya, V1 6, R2 nya 1, V2 nya 10, R1 nya 4, 6 kali 40. Jadi I1 per I2 6 per 40 bagi 2 3 per 20. Berarti I1 nya adalah ya 3 per 20 I1, sehingga I2-nya lebih besar daripada I1. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Oke, begitu untuk pembahasan 10 soal untuk paket yang ke-7 ya, campuran ya. Mudah-mudahan paham, dimengerti dan berhasil dalam menyelesaikan soal-soal UTBK untuk tahun berikutnya apabila Anda mengikuti UTBK. Ya, semoga sukses, semoga nilainya lebih bagus dari yang kemarin. Selamat belajar, sukses terus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.